Apa kata baginda? Ya akulah Rasulullah. Masya Allah, gemeter Pak orang yang meeting Rasulullah tadi. Masya Allah, ngapunten Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau ini. Lah kamu tadi tawaf itu kenapa kok ya Karim? Ya itu yang saya tahu. Kenapa kamu itu nggak belajar? Di kampung saya ini saya paling pinter. Ya paling pinter itu lek tawaf ngomong ya Karim, ya Karim. Makanya lah antum dikasih nikmat oleh Allah umroh, jangan sampai antum tawaf ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya kok cik nemeni antum nggak belajar begitu loh. Lah di sini kemudian apa? Orang-orang semacam ini yang mencintai Rasulullah. Bagaimana Nuaiman itu orang yang mujrimun, orang-orang yang pemabuk, tetapi Rasulullah itu apa? Dibikin tersenyum oleh beliau terus. Maka juga beliau itu dikategorikan orang yang senantiasa mencintai Rasulullah. Maka orang-orang yang mencintai Rasulullah nanti matinya akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Dengan cara apa? Dua hal sama niling-niling. Yang pertama, bersolawat kepada baginda Nabi. Yang kedua, menjalankan syariat Rasulullah dengan cara menjauhi apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu cara mencintainya. Berarti apa? Sing sregep solawat yang banyak. Sholawat itu Masya Allah, amalan yang sangat luar biasa. Sholawat itu begini. Ini tolong nanti kalau saya salah mohon dibetulkan. Man shalla alayya asyra marrah. Barang siapa yang bersolawat 10 kali alaihi syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Man shalla alayya mid marrah fil yawm. Barang siapa yang bersolat kepadaku 100 kali dalam sehari, maka qadha hajatahu talatina fid dunya wa sab'ina fil akhirah. Akan dikabulkan oleh Allah keinginannya 30 di dunia, 70 di akhirat. Man shalla alayya alfu marrah. Barang siapa yang bersolat kepadaku 1000 kali dalam sehari, haramallahu jasadahu alan niran, maka diharamkan jasadnya untuk dijilat oleh api neraka. Saya ingin cerita pengalaman sedikit tentang sholawat. Saya ini kan jual bajaringan. Kemudian saya hari Jumat ingat betul di WhatsApp oleh pihak pabrik. Pak Faiz mengingatkan ini saya akan ditagih jatuh tempo 3 hari lagi, berarti hari Senin. Siap, kalau ditagih itu ya ngomong sing siap, padahal walaupun nggak siap. Alhamdulillah saya cek mobil banking saya, di dalam ATM saya, alhamdulillah ada uang 600.000. Tagihannya berapa? 93.600.000. Kurangnya berapa? 93 juta. Kira-kira kalau 3 hari berarti per hari harus nyari 31 juta. Besoknya Sabtu saya datang. Wah, suruh bersih apa, semangat jualan. Jam 8 nggak laku, jam 9 belum laku, jam 10 belum laku. Sumpek Pak, keluar rumah pakai mobil, datang ke Ngelawang, Arjosari, keliling kayak orang kaya gitu, ngabisin bensin Pak. Padahal sumpek itu. Gimana ini caranya? Saya ingat hadis ini. Ya Allah, saya akan membaca sholawat. Saya nggak ingin fadilah apapun kecuali apa? Engkau lunasi hutang-hutangku ini. Maka hari ini aku akan bersolat kepada engkau 10.000 kali. Sholawat Pak. Duhur sholat, habis itu keliling lagi sampai jam 2 ditelepon sama admin saya. Pak, ini saya kirim besok ya. Kenapa besok? Nggak nutut Pak. Ini gaya-gayaan tadi nggak laku, sekarang kok kiriman sampai nggak nutut. Saya cek antum tahu pendapatannya hari itu 41 juta rupiah. Nggak tahu-tahu Pak, rokok saya itu 41 juta. Saya seneng, tapi ya nggak seneng-seneng banget karena masih kurang. Jual motor Pak. Motor orangnya bilang apa? Saya bisa bayarnya tapi Senin. Oke, gas. Saya Senin butuh duitnya. Wah, nage-nage utang piutang saya tagih, tetap masih kurang. Kemudian saya ya besoknya Minggu kan. Iya ya Allah, tetap sholawat. Sholatnya 8.000. Habis maghrib saya sholawatan. Sampai 2.000 berarti jangkep 10.000. Tiba-tiba paha saya ini bergetar Pak. Telepon gumuni ternyata. Kring gitu. Ternyata HP saya bunyi. Saya angkat. Assalamualaikum. Ini Matahari Galvalum. Iya. Pak, maaf ini kalau siang saya kerja. Saya ini bisanya malam. Saya udah di depan Galvalum. Ini butuh Galvalum dikit aja. Bisa ya ketemu? Saya mikir, ya kalau banyak seneng. Ini dikit malam-malam gitu ya. Saya ke situ. Saya bukakan pintu sedikit. Oh ya, butuh apa Pak?
Pak maaf ya, komputernya nggak saya nyalakan pakai not. Iya, enggak apa-apa. Pesen ini, nggak ada semua Pak. Pak ini barangnya belum datang, nggak apa-apa Pak, santai aja. Kirim kalau barangnya datang. Yang penting duit sama sampean dulu. Ternyata apa? Ditakdirkan oleh Allah. Seandainya saya ini nggak jual motor, hari itu saya alhamdulillah dikasih oleh Allah berapa? 106 juta. Surplus dari apa yang saya minta. Bayangkan, fadilatus sholawat luar biasa. Maka antum harus yakin. Tapi sholawat jangan sampai di hati antum untuk mendapatkan duniawi. Itu sepele. Minta yang akhirat pasti yang 30 dikasih. Minta yang akhirat itu apa? Raih yang 70, yang 30 akan ikut. Tapi pada dasarnya sholawat ini luar biasa. Maka cara mencintai Rasulullah yang pertama adalah bersolawat. Yang kedua, menjalankan syariat dengan cara apa? Yaitu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita jalankan, apa yang dilarang oleh Rasulullah juga kita jauhi, kita tinggalkan. Taib. Itu jadi ke Rasulullah sedikit tadi kita singgung bahwasanya sesuatu yang halal itu sesuatu yang baik dan halal itu menjadi syarat bagaimana diterimanya sebuah doa kita. Bahkan doa kita itu yang begitu agung tadi, antum dalam keadaan safar, antum sudah mengadakan tangan, antum bahkan mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob sampai 4 kali, itu seharusnya sudah potensi diterima. Tetapi bagaimana kata Allah itu, ya fa'anna yustajab. Tapi alasan apa aku bisa mengkabulkan doa engkau? Gara-gara antum makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Kalau antum haram itu nggak ada alasan Allah untuk menerimanya. Padahal kalau antum sudah begini, Allah malu nggak ngasih kabulkan antum. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki apa yang kita konsumsi. Kita perbaiki bagaimana cara kita mencari. Fa insyaallah dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup ada sesi tanya jawab. Monggo. Ada yang ditanyakan? Monggo. Ya. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan soal kedudukan doa, Ustadz. Ada ulama soleh yang sempat menyampaikan satu tausiah bahwa Allah itu kan maha mendengar, maha tahu, dan maha kuasa. Kaitannya dengan doa apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliaunya ada menyampaikan bahwa kalau doa nggak perlu sering-sering karena Allah kan tahu, gitu, maha tahu. Sehingga bahkan sampai menyebutkan bahwa kalau saya biasanya gimana Ustadz? Gak perlu detail-detail, gak perlu sering-sering. Gak perlu sering-sering. Yang ini ditekankan gak perlu sering-sering. Biasanya malah beliaunya menyampaikan kalau saya biasanya berdoa itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu gitu. Nanti kalau keseringan seolah-olah Allah bosan. Nah, di samping bosan, saya tidak tahu apakah benar apa yang disampaikan waktu itu, seolah kita ini meragukan kekuasaannya Allah itu kan, karena beliaunya kan maha mendengar, maha mengetahui, dan maha mengabulkan doa itu gitu. Nah, itu yang pertama Ustadz. Yang kedua juga masih terkait dengan doa. Dulu sekali saya pernah diajak seorang kawan istilahnya berkunjung atau apa istilahnya, tawasul ke salah satu makam yang konon katanya bahwa itu bagian juga dari doa yang konon kalau kita sampaikan lewat tempat maupun lewat seseorang, meski bahwa yang sudah meninggal itu insya Allah akan dikabulkan. Ada beberapa memang saya sempat mendengar bahwa orang-orang yang soleh itu kendatipun secara jasad mereka sudah mati namun sesungguhnya hidup begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasannya Ustadz untuk yang kedua, kedudukan doa yang saya tadi sempat
tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa sekali. Ada dua hal. Yang pertama, apakah kita perlu doa kepada Allah sering-sering? Karena Allah kan maha tahu apa yang kita butuhkan. Ngapain kita minta? Allah tahu kok. Tapi jangan lupa ada dua alasan. Yang pertama, ud'uni astajib lakum. Allah yang meminta kita sendiri. Allah yang ngajarin kita aja. Minta kalian pasti akan kuberi. Berarti Allah memberi jikalau kita minta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu muh itu otak daripada ibadah, inti daripada ibadah. Ibadah apapun intinya adalah doa. Sehingga jenengan doa itu, minta itu bagian daripada ibadah. Jangan logika manusia kita samakan dengan logika Allah. Logikanya begini, Pak Dodi ini orang baik, setiap hari ke rumah minta kopi terus saya. Iya sedino rong dino oke lah, 3 hari oke lah, 4 hari sumpek ikan apa ya wong njaluk kopi njaluk mangan aku wae bener. Iya kan? 1 bulan begitu. Waduh, bawa bajunya mandi di rumah saya. Itu ada kebosanan di kita ya kan? Itu kalau manusia sehebat apapun, numpang antum di rumah, palunda antum datangi ngaji gini seneng. Numpang 3 hari. Sumpek juga itu. Apalagi numpangnya setahun. Argo berjalan Pak ya kalau setahun begitu alunda kan? Sumpek. Itu manusia, itu logika manusia. Tapi Allah beda. Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Tuhan. Maka logikanya jangan sampai Allah itu suka kalau kita mintai. Allah itu suka kalau kita merengek merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah suka. Nah, kalau Allah suka kenapa kita? Bahkan di sini dikatakan kalau Allah menadah, antum sudah menadahkan tangan gini, Allah malu nggak ngabulin doa antum? Allah malu kalau ada orang yang sudah mendoakan diulang-ulang sampai sebanyak kali. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob 4 kali, Allah malu. Loh itu loh. Berarti apa? Doa. Antum minta, karena minta itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah diajarkan bahwasanya saya itu datang ke makam kemudian tawasul. Tawasul itu ada berbagai macam. Yang pertama, tawasul bil a'mal sholeh, yaitu tawasul dengan amal soleh. Itu ada hadisnya. Dulu itu begini, ada 3 orang keluar. Kemudian tatkala safar di tengah perjalanan, kemudian beliau berteduh di salah satu ghor. Ghor itu gua. Tatkala gua itu mengangkat ke atas gunung, tiba-tiba ada batu menutupi bles. Nggak bisa secara logika ini dibuka, didorong nggak bisa. Batunya gede banget. Kemudian apa? Beliau bertawasul. Dikatakan di dalam sebuah hadis, tawasulnya bagaimana? Tawasul dengan amal soleh kita. Contoh begini, ya Allah, saya dulu punya ibu. Yang pertama, punya ibu saya ini kalau sebelum dia minum, maka anak dan istriku tidak kuizinkan minum. Oh iya, kalau diterima, dibuka. Yang kedua, saya ini pembisnis ya Allah. Bagaimana pembisnisnya? Iya, dulu ada orang itu, ya kalau kerja di kita gajian mingguan ya. Tatkala waktunya gajian, dia tidak hadir, saya simpen. Tiba-tiba saya kolab, bangkrut. Maka uang yang jatahnya karyawan itu saya pakai, saya puter, kemudian sukses. Jadilah kambing, jadilah sapi, jadilah domba, dan lain sebagainya. Beberapa tahun kemudian dia datang. Kamu ingat nggak saya ini siapa? Ingatlah. Kamu siapa? Orang yang dulu kerja sama aku. Kamu ingat nggak dulu kamu belum bayar? Ya saya ingat. Ya sekarang saya mau nagih gaji saya itu. Apa kata orang itu? Ya ini punya kamu semua. Kamu jangan hina saya dong. Mentang-mentang saya miskin, kamu itu apa namanya? Kamu ini menghina saya. Enggak, itu memang punya saya. Ternyata ya Allah, setelah saya bilang itu milik dia semua, diambil semua ya Allah, saya nggak dikasih apa-apa. Ini orangnya juga kurang ajar banget ini ya. Diambil semua. Ya Allah, kalau amal saya ini diterima, maka engkau kabulkan. Ya sudah dikabulkan. Dibuka dikit. Ini kan tawasul bil amal. Yang ketiga apa? Ya Allah, saya ini punya, bukan ponaan ya, saudara lah, cantik ya orang umum, cantik pol. Saya ngelamar, ditolak ya Allah.
Saya Masya Allah sudah nggak kuat, pengen nikah sama dia, ditolak ya Allah. Ternyata ditakdirkan oleh Allah, saya sukses dan dia kolab. Setelah kolab dia datang ke rumah saya dan dia berkata, saya minjem duitnya. Kemudian apa? Dia butuh, tidak mungkin dia tidak mendatangi saya. Betul saja dia mendatangi saya ya Allah. Kemudian saya minta dia datang ke kamar. Saya buka kakinya dan cincinnya, bisa saya nikmati, ibarat kata begitu. Dan kemudian dia berkata apa? Wahai hamba Allah, apakah engkau tidak takut untuk menjamah cincinku itu min ghairillah, tanpa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sadar ya Allah bahwasanya ini kesalahan saya. Kemudian saya bertobat, tidak saya jamah, kemudian saya pinjemin uang dan saya tidak mau menikahi dia karena saya takut kepada engkau. Loh, hebat ini Pak. Antum kalau sudah naksir cewek jangan menggebu-gebu. Aku kepingin rabi lurus pokoknya Pak Lunda wis ngempet suwe, seandainya begitu ya. Ternyata ada kesempatan anaknya siapa bunga desa gitu. Ya tak utangi, tapi nikah sama aku. Ternyata begitu. Lah ini janganlah. Kalau antum begitu tawasul ternyata buka, berarti tawasul bil a'malus sholeh boleh.